Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kalau tidak karena kedatangan teman saya dari Was-Was, pastikan kalian nonton, subscribe, dan juga like channel mereka. Saya tidak akan membacakan lagi tentang Rizky Bilar dan Lesti Kejora, karena kalau saya pikir ini menimbulkan mixed feeling. Tapi itu nanti kita bahas tentang perasaan saya. Karena yang sekarang akan kita bahas di sini adalah hal menarik yang diceritakan oleh Rizky Bilar di channel Sukses Before 30. Nah, di depan Ko Chandra, ini pemilik channel dan juga host ya ini. Dia menceritakan sebuah analogi yang ini menarik untuk dijelaskan dan didekodifikasi. Saya akan menggunakan taseometri di sini, menggunakan daun teh. Kita akan lihat dan yuk kita terawang apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Rizky Bilar dan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Ada sebuah anak. Sebuah anak diadopsi oleh seorang ibu. Akhirnya menjadi sesuatu. Ya. Sebelum mulai saya akan aduk daun tehnya. Daun tehnya ada di sini. Tadi sudah saya siapkan agar berubah warna. Saya akan minum tehnya. Dan akan saya tutup. Saya akan pindahkan atau buang airnya seperti ini. Akan saya putar untuk memastikan semuanya tersebar. Biasanya 3 kali, tapi sesuai dengan kebutuhan, dan saya akan lakukan ini sambil menanyakan apa yang akan saya bacakan nanti. Nah, sudah menarik. Ya, kok ini kan Rizky Bilar ini sebenarnya menarik karena sempat hilang, entah bersembunyi atau memang ingin menunggu keadaan hingga tenang. Akhirnya tiba-tiba mengeluarkan klarifikasi pertama di channel Deddy Sumargo, dan Betul. akhirnya merembet datang untuk klarifikasi ke semua tempat. Nah, tapi di satu sisi banyak juga berita pro kontra atas munculnya kembali Bilar ini, seolah-olah dia membela dirinya atas kesalahan sebelumnya dan membuat narasi seperti ini. Ini motifnya sebenarnya apa sih? Saya pertama kali sebenarnya sangat bersimpati dengan apa yang terjadi pada Lesti, tapi juga kepada Rizky Bilar juga. Saya merasakan bahwa kalau yang kemarin saya lihat dari kartu, sebenarnya apa yang terjadi itu tidak ada sebuah kesengajaan. Jadi kalau menurut saya, kalaupun ternyata kemarin apa yang dituduhkan itu benar, itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan. Tapi saya akan berhenti di sini dulu. Kalau ditanya tentang motif, saya pikir ya, saya lihat dari tumpukan daun tehnya ini, yang saya lihat itu Rizky Bilar ini memiliki versi yang berbeda dengan versi yang diyakini oleh semua orang. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang wajar, karena dalam hukum apapun itu dipersilahkan, karena kan orang-orang memiliki sudut pandang mereka sendiri. Dan saya katakan, apakah versi Rizky Bilar ini tadi salah? Tidak, malah mungkin saja, bisa saja versi Rizky Bilar ini yang benar. Tetapi menyikapi kenapa itu tadi harus terjadi, ini mungkin yang harus ditelaah dengan lebih teliti lagi. Jadi kalau ditanya motifnya apa, tentu saja sebagai seseorang saya merasakan, apalagi laki-laki yang pernah mengalami kesuksesan yang sangat tinggi di saat titik tertinggi, terus kemudian harus terhempas seperti ini. Bilar ini mungkin perasaan nggak relanya itu lebih karena sesuatu yang bahkan dia miliki saat sebelum berjumpa dengan Lesti pun ini direnggut dari dirinya saat ini. Itu yang saya rasakan, dan ini sangat wajar untuk siapapun, dan ini pun dirasakan oleh Rizky Bilar. Nah, berarti selama ini memendam dan pada akhirnya mengeluarkan semua apa yang ingin diungkapkan. Cukup ada, maksudnya perasaan risau dan cukup ada perasaan tertekan dari dalam diri. Betul. Dan yang mengagetkan ternyata ini bukan tentang pernikahannya. Ini bukan hubungan antara Lesti dan juga dengan ayahnya. Tetapi di luar dugaan adalah perasaan yang dia rasakan dari yang saya boleh katakan di sini. Saya tidak menyebutkan artisnya ya. Tetapi artis ini mungkin akan punya satu kemiripan yang hampir sama. Bahkan tidak hanya artis ini, banyak juga yang lainnya yang merasakan bahwa saat dia
ini terus kemudian masuk ke sebuah, saya menceritakan bahwa apa yang diceritakan oleh Rizky Bilar ini saya duga ini adalah apa yang terjadi pada Lesti Kejora. Lesti Kejora setelah masuk ke ajang pencarian, terus kemudian dia harus terikat kontrak, dan di kontrak ini tentu saja, kalau boleh saya katakan secara tidak resmi di sini, bahwa manajemen diuntungkan. Nah, tapi jika ternyata ada orang yang melihat dari sisi yang berbeda, mereka ini akan mengira bahwa manajemen ini mendapatkan lebih banyak daripada yang seharusnya. Nah, dan inilah mengapa biasanya kalau manajemen artis yang akhirnya dinaungi televisi, ini artisnya itu keluar semua dari situ. Nah, termasuk saya juga dulu mengalami seperti itu, walaupun kondisinya tidak sama seperti Lesti. Tetapi saya rasakan bahwa hal ini yang diceritakan itu sesuatu yang klise, sesuatu yang klasik. Terjadi di mana-mana setiap, mungkin nggak setiap tahun, setiap saat itu ada. Bagaimana artis ini melihat sesuatu yang berbeda dengan manajemen melihatnya. Jadi kalau saya pikir itu yang mengagetkan saya. Ternyata yang ingin di-defend atau dipertahankan oleh Rizky Bilar ini bukan tentang dirinya yang tidak melakukan, bukan. Tapi tuduhan Mukondo yang terus kemudian muncul, ini adalah karena yaitu tadi, hal-hal yang terjadi karena dia berusaha untuk meningkatkan, apa ya, kalau saya pikir hak yang seharusnya didapatkan oleh istrinya. Terlalu banyak pembelaan tentang dirinya, sedangkan maksudnya tidak ada permintaan maaf yang memang gamblang. Bahkan di salah satu channel yang memang Denny Sumargo yang dia memang pertama kali klarifikasi di sana, dia masih mencoba untuk membela dirinya, dan itu terjadi banyak kontra yang membuat pada akhirnya kemarin kata di saat umroh hanya Lesti Kejora yang diajak foto dan fansnya enggan untuk mengajak foto kepada Rizky Bilar, atau mungkin ada kecewaan seperti apa sih? Oke. Kalimat pertanyaan dari seorang wartawan was-was ini tadi pun itu tendensi sekali, dan ada aroma ketidaksukaan secara personal yang saya lihat itu juga dirasakan oleh banyak orang. Nah, saya tidak mengatakan ketidaksukaan ini benar atau salah. Saya katakan bahkan lebih ke arah benar. Benar bukan saya memvalidasi, tapi benar di sini adalah seorang artis. Ini itu akan dikenang dari brandnya. Brand itu apa sih? Brand itu adalah hal kecil yang kita akan ingat saat kita mendengar nama artis tersebut dilafalkan oleh orang lain. Nah, otomatis brand yang tersisa itu adalah itu. Dan saya katakan apa? Ini semua mengumpul di sini karena saya katakan ada sebuah mismanagement. Mismanagement itu lebih ke, ini kalau Rizky Bilar dengar, tolong dengarkan ini bro, bahwa seharusnya Rizky Bilar ini meng-hire seorang expert communication yang bisa membuat kira-kira strateginya ini harus seperti apa yang harus dikatakan, bagaimana mengatakannya, agar tersampaikan seperti yang ingin disampaikan. Jadi kalau saya boleh katakan, apa yang ada di kepala Rizky Bilar, ini A, waktu ngomong, ya mungkin karena bukan dia expertnya untuk mengatakan ini jadi terdengar B, didengarkan orang jadi C. Jadi kalau saya katakan, kalau saya lihat dari tatapan matanya, dari gesturnya dan semua, saya melihat tidak ada sebuah kejahatan atau usaha untuk mempergunakan dan sebagainya. Ini hanyalah seseorang yang dia tidak mengetahui bahwa apa yang dikatakannya ini akan jadi permasalahan, sedangkan untuk orang-orang yang mengetahui hal yang sesungguhnya, ini akan tahu bahwa sepertinya yang dimaksud bukan itu. Nah, ini yang saya ingin katakan. Jadi sekali lagi, kesalahannya ini adalah dia harusnya bisa membayar seorang expert in communication untuk membantu dia agar semua yang dikatakan ini nggak terus kemudian menjadi blunder. Pertanyaannya, seperti menyelesaikan masalah dengan masalah. Betul, betul. Tapi di satu sisi juga mungkin Rizky Bilar ingin menyampaikan memang sebuah pesan. Nah, pada akhirnya kan terjadi keblunderan seperti ini, seperti yang dikatakan. Betul. Nah, ini kan udah terjadi lagi nih, dan lagi, ya kan? Ya, semoga si ibu nggak dengar. Kalau saya kira. Istilahnya ini udah terjadi lagi, bahkan netizen udah ada bahan keributan yang baru kan, istilahnya udah terjadi lagi nih. Yes, iya. Akan ada penyesalan lagi nggak nantinya setelah ada blunder ini lagi? Nah, ini yang saya takutkan. Di sini, makanya kemarin pun saya katakan, saya kenal dengan Rizky Bilar. Di sebuah pertunjukan dia membantu saya juga. Jadi mau dimengerti bahwa saya tidak memiliki personal dislike, karena saya pun bukan tidak suka sama siapapun di sini. Semua orang memiliki alasannya untuk melakukan apapun, tetapi kita melihat bahwa akhirnya yang membuat dia ada di titik ini adalah ya seperti tadi dikatakan kan,
si ibu ini akhirnya menunggu waktu yang tepat si laki-laki berbuat kesalahan untuk memisahkan. Kenapa kamu harus berbuat kesalahan, bro? Itu yang bermasalah di sini. Seharusnya bisa menahan diri agar permasalahan itu tidak terjadi atau tidak terekspos. Itu yang diperlukan. Nah, saya katakan loh, jadi nggak jujur. Untuk seorang artis, kita perlu sebuah, yaitu tadi, cerita depan, cerita belakang. Nah, ini yang perlu diluruskan di sini. Jadi kalau menurut saya di sini perlu sebuah, satu ya tentu saja, berkonsultasi dengan psikolog untuk menjaga itu tadi, temperamennya. Karena dengan mengatakan seperti ini, saya bilang ini kelepasan loh. Ini adalah temperamen yang tidak pada tempatnya, harus bercerita tentang hal ini. Dan kita semua mengetahui kalaupun ini sampai terjadi sebuah perseteruan, dia menghadapi musuh yang itu 10-100 kali lipat daripada dirinya. Nah, jadi saya katakan bahwa ini adalah sebuah langkah yang keliru, diawali dengan sebuah hal yang membuat dia ini emosi, terpancing, dia bercerita, terus kemudian hal ini, ya kalau ditanya tadi akankah menuju ke sesuatu yang ini sangat mungkin untuk bisa menuju ke sesuatu yang terus kemudian nggak cuman blunder, tapi chaos kembali, seperti kemarin. Sempat juga tadi Mas Denny Darko menyinggung bahkan bisa menghambat karir Lesti, itu benar ada potensinya ke depan? Ya, kalau ternyata si ibu ini tadi tersinggung, terus kemudian ya apapun ini tadi terus di stop di sini, saya pikir event seperti Raffi Ahmad sekalipun itu nggak akan berani melawan televisi. Saya tidak mengatakan ini sebagai sebuah cari selamat atau apa. Saya just being rasional di sini untuk mengatakan ya, seemosi apapun kita harus tahu siapa yang akan kita lawan gitu loh. Contohnya misalkan seperti ini, pernah dengar analogi gergaji. Jadi kayak ular ini menemukan sebuah benda. Dia mengira ini adalah musuh yang harus dilumatkan oleh dia. Dan ular itu melumatkan musuhnya kan dengan cara dibelit. Dan semakin belitannya ini erat, biasanya tulangnya akan retak, sehingga ini tadi akan bisa dimakan. Nah, suatu ketika ular ini menemukan musuhnya ini adalah sebuah gergaji. Dia membelit gergajinya. Nah, semakin dibelit, ya ularnya akan semakin terluka. Semakin dibelit lagi, akhirnya dia mati menghadapi ya, musuh yang nggak akan bisa dikalahkan itu tadi. Nah, harapan saya hal seperti ini stoplah sampai di sini. Meng-hire ahli komunikasi yang memang ahlinya mengetahui kalau ingin menyampaikan hal seperti itu, disampaikan dengan cara yang mungkin tidak sefrontal ini. Nah, sebenarnya Mas Denny Darko lihat gini loh, kayaknya sebelumnya kan masalah yang sebelumnya udah adem nih, ya kan, sebelum masalah ini. Tapi ternyata statement dia membuat huru hara kembali gitu. Pada akhirnya, akankah seorang Rizky Bilar akan belajar dari pengalaman yang sudah? Saya lihat dia sekarang pun ini belajar, dan saya rasakan itu juga. Bahkan kemarin pun itu sebenarnya saya agak juga yang saya kurang setuju kalau saya di hire jadi expert communication-nya itu adalah saat dia bersama dengan Dennis Margo mencoba untuk make fun of apa yang terjadi dengan perkara dibanting dan sebagainya, yang kalau menurut saya ya Dennis Margo mungkin di sini kan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang ya sudah mengikuti saja apa yang disampaikan oleh Rizky Bilar, tapi seharusnya dia bisa memilih mana yang ada di dalam batasan atau mana yang tidak. Nah, dari situ saja saya melihat bahwa dia ini masih ingin menceritakan tapi dengan cara dia, tapi tidak selamat jika ternyata dia, paling gampangnya seperti ini. Dia mengatakan bahwa istrinya ini akhirnya kehilangan value yang seharusnya didapatkan karena dia ini tidak menagih apa yang seharusnya didapatkan. Nah, alih-alih seperti itu malah kehilangan semua. Nah, jangan sampai hal ini terjadi lagi gitu loh. Kalau ingin mendapatkan, ada caranya. Dan cara itu tentu saja adalah cara yang sama dengan cara ya value ini tadi diambil oleh seseorang yang seharusnya tidak mendapatkan itu tadi. Nah, mungkin maksudnya dengan masalah-masalah ke belakang atau mungkin ini ada masalah baru kembali menghampiri rumah tangga Rizky Bilar. Jika ada masalah besar kembali karena statementnya dia, Lesti akan merespon seperti apa sih Mas Denny Darko? Kalau akan, saya pikir Lesti ini sudah kadung ya, seperti kemarin. Jadi ya dia kayaknya sudah menerima Rizky Bilar ini apa adanya dan apa adanya yang seperti ini. Jadi kalau saya kira Lesti kalaupun harus kehilangan lebih banyak lagi hanya untuk
bersama dengan Rizky Bilar, ya itu mungkin sesuatu yang mungkin dia akan mau lakukan. Walaupun keluarganya akan mewanti-wanti, dia mengira juga bahwa netizen pun akan ada di belakangnya, ya netizen yang setia ini tadi. Tapi yang kalau saya katakan ya sangat disayangkan. Karena jika nanti ternyata hal-hal ini akan kehilangan, Lesti malah yang akan bisa, ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi Rizky Bilar akan lebih tidak merasa rela lagi. Ironisnya akan di situ. Lesti dengan kejadian pertama, kedua, dan ini terjadi keributan kembali gitu. Ada titik jenuh nggak sih sebenarnya dalam relung hati soalnya? Kalau saya kira Lesti ini sampai di titik di mana dia merasa bahwa apa yang dia percayai ini adalah ya dia berbakti kepada suaminya. Udah itu aja yang kalau menurut saya. Sehingga kalau suaminya masih mau kembali kepadanya, ya dia akan tetap bersama dengan suaminya ini tadi. Sadly, tapi ya memang kebanyakan wanita itu seperti itu. Mereka merasa ya ada memang wanita yang terus kemudian stand up, mereka mau untuk membela apa yang terbaik untuknya. Tapi kalau kita mau melihat lebih jeli lagi, banyak juga wanita yang menganggap bahwa ini adalah sebuah pengabdian cinta. Tapi ya itulah Lesti Kejora. Pada akhirnya, maksudnya nantinya ya, maksudnya dengan udah ada beberapa kelakuan kayak gini, prediksimu Mas Denny Darko, karir Lesti akan ada penurunan nggak sih? Ya jelas kalau seandainya ini tetap terjadi, blunder-blunder semacam ini itu terjadi. Acuan dari dirimu seperti apa sih harusnya selain mungkin expert komunikasi? Ya itu tadi, expert komunikasi dan mungkin expert psikolog yang akan bisa men-tone down apapun itu tadi. Dia harus ngiringin kemanapun saat mau berbicara di depan kamera, yang dimana ini akan didokumentasikan, ada terus, nggak bisa dihapus. Nah dia ini harus benar-benar dikawal semua katanya. Bahkan sebelum mungkin konten seperti Sukses Before 30 ini dinaikkan, itu perlu per detik itu dilihat, dicek dulu reaksi orang akan seperti apa, baru dinaikkan. Semahal itu yang harus dikeluarkan untuk memprotek sesuatu yang lebih mahal lagi. Ini kalau seandainya Rizky Bilar mau ngobrol sama saya kasih free ini untuk ayo ngobrol, saya sarankan karena hal seperti ini sangat disayangkan. Masih ada value yang bisa diselamatkan. Tapi kalau begini caranya, ini hanya akan menuju ke sesuatu yang mungkin dengan versi yang berbeda dengan yang kemarin, tapi kehancurannya akan sama. Mas Denny Darko, ini bagi Lesti aja ada sebuah ancaman dengan adanya rentetan kasus-kasus ini kan untuk karir Lesti gitu ya kan. Berarti dengan adanya blunder kali ini lagi, ini sudah makin mempertipis juga kembalinya seorang Rizky Bilar ke layar kaca. Kalau saya lihat di titik ini dengan emosinya, dia ini sudah kayak, udah deh, nggak layar kaca juga nggak peduli. Bahkan kalau menurut saya dari awal pun saat Lesti ini, Bilar ini kan fokusnya kepada bisnis kan. Sebenarnya ingin dia kejar ini seperti seorang Raffi Ahmad, tapi minus muncul di televisinya ini tadi. Tetapi ya wallahu alam terjadilah sesuatu yang qadarullah, terjadi sesuatu yang tidak diharapkan itu sampai akhirnya dia ada di titik ini. Jadi kalau saya kira di sini ya dia harus menentukan dulu apakah dia ingin kembali atau tidak. Tapi apapun yang dipilih, berkonflik dengan televisi yang bahkan ini sudah ada sebelum mungkin dia lahir. Kalau menurut saya itu adalah satu langkah yang keliru. Oke. Tapi dirimu merasa Rizky Bilar ada tendensi bisa masuk ke layar kaca ini? Oh, saya kira ada. Dan nggak tipis, ada. Lebih dari tipis tapi nggak tebal juga gitu. Tapi masih ada. Yang kalau menurut saya persaingan bisnis ini yang memungkinkan dia akan masih bisa. Makanya saya sarankan hire seorang yang memang mungkin orang agensi komunikasi atau seseorang yang jago copywriting dan seorang psikolog yang akan bisa benar-benar menjaga. Karena ya saya kira sih sebenarnya mungkin saja nggak hanya temperamen ya, tapi kita lihat bahkan orang-orang pun kalau sudah masuk ke dunia hiburan, orang yang paling waras sekalipun itu bisa menjadi gila. Bahkan kita tahu artis-artis terkenal itu banyak yang akhirnya dia mengakhiri hidup di puncak karirnya hanya gara-gara ini tadi. Dia harus berbisnis dengan sesuatu yang menjadi idealismenya, yaitu seni. Bisa mengembalikan fans lagi nggak sih? Jadi ada kesempatan fans untuk balik lagi ke dia? Bisa. Saya katakan bisa karena ya kalau saya pikir saat saya membaca komen-komennya pun Bilar ini masih memiliki fans, tapi mungkin karena dibandingkan dengan fansnya Lesti jadinya ya terdengar seperti jomplang. Tapi fansnya Bilar ini juga mungkin
jauh lebih banyak daripada fans saya, dan ini bisa diberdayakan untuk mencari fans yang lainnya. Tapi itu tadi, syarat yang harus dilakukan adalah dia nggak boleh blunder lagi. Saya lihat ini masih ada, apalagi jika dia quotes on quotes mempergunakan anak. Saran saya untuk Rizky Bilar adalah yang pertama, mungkin tadi yang dikatakan itu benar, bahwa akhirnya yang value yang didapatkan ini tidak seharusnya dari apa yang seharusnya didapatkan. Dan itu sebenarnya dirasakan oleh banyak artis. Tapi ingat, satu hal yang harganya juga mahal, yang tidak akan mungkin kita dapatkan jika kita tidak ketemu dengan sang ibu angkat, ini adalah opportunity atau kesempatan. Dan nilainya ini sangat besar, tidak bisa diuangkan, dan mungkin itu sepadan dengan yaitu tadi hal-hal yang terjadi selama ini. Maka saya katakan kalau kita negosiasi, kita tidak akan bisa ketemu di satu titik kecuali kita akhirnya menemukan sebuah, mungkin kalau kita bilang itu reason, kenapa kok kita harus ada di harga itu dan kenapa kita harus agree di satu kesepakatan tertentu. Dan untuk itu juga memerlukan seorang manajer dan juga seseorang yang expert dalam tawar-menawar. Jadi itu yang harus dilakukan. Jadi kalau menurut saya mohon dihitung juga value dari opportunity, karena itulah yang akhirnya membuat seseorang itu hanya akan jadi orang dusun seperti saya juga. Saya asalnya dari dusun di Tulungagung, Jawa Timur, untuk bisa tampil di layar kaca dan memiliki kesempatan untuk dikagumi oleh banyak orang, sama juga seperti seorang Lesti Kejora. Ini yang saya bicarakan bersama dengan teman dari Was-Was Channel. Pastikan sekali lagi kalian nonton, subscribe, dan jangan lupa untuk bagikan jika ternyata apa yang ditayangkan ini sesuai dengan apa yang kalian mungkin sukai atau berguna untuk orang yang kalian sayangi. Untuk kalian semua yang dibacakan kartu atau dibacakan menggunakan apapun yang saya gunakan untuk bisa melihat ke masa depan dengan versi saya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Sebelum itu terjadi, sampai jumpa dan salam.